Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di channelku Poni Lisa. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang 7 mitos kucing yang bagian 2. Karena yang bagian pertama aku udah bahas sebelumnya, bisa tolong cek, nanti aku taruh di link description box di bawah ya. Nah, langsung lanjut aja, 7 mitos kucing bagian 2 apa aja? Yuk, langsung simak. Untuk yang pertama, mitos ini tuh udah kayak semua orang tuh pasti pernah dengar, yaitu mitos bahwa kucing punya 9 nyawa. Tapi tentunya ini mitos ya teman-teman, kucing cuma punya 1 nyawa. Terus kenapa sih kok bisa kucing itu bisa dikira orang punya 9 nyawa? Jadi tuh mitos ini tuh beredar karena kemampuan kucing tuh yang selalu terhindar dari bahaya. Dan apalagi tuh waktu jatuh dari ketinggian yang cukup tinggi, mereka itu selalu jatuh dengan keempat kaki dan mendarat dengan sempurna. Nah, kayak gini nih membuat orang-orang beranggapan bahwa kucing itu punya 9 nyawa karena kucing itu sering lolos dari bahaya. Tapi sebenarnya nggak gitu ya, kucing tetap punya 1 nyawa. Oke, next kita lanjut langsung ke mitos yang kedua. Mitos yang kedua ini adalah bahwa kucing hitam dipercaya adalah jelmaan setan atau iblis, atau kita sering biasa sebut siluman. Tapi tentunya ini hanya mitos ya. Jadi kenapa mitos ini bisa ada? Zaman dulu tuh waktu praktek-praktek sihir-sihir itu tuh kayak dukun-dukun gitu tuh masih banyak. Ya sebenarnya sekarang juga banyak sih, tapi maksudnya dulu kan zaman dulu orang-orang lebih percaya tentang hal-hal mistis. Jadi kucing hitam itu dipercaya bahwa mereka adalah makhluk-makhluk jelmaan iblis. Tapi banyak orang yang percaya juga hal itu tuh benar sampai sekarang. Kalau teman-teman gimana? Bisa komen di bawah. Langsung next ke mitos yang ketiga. Mitos ketiga ini ada hubungannya dengan mitos yang kedua. Mitos yang ketiga ini bahwa kucing hitam bawa sial. Nah, karena tadi itu kucing hitam itu dipercaya bahwa mereka itu siluman atau jelmaan roh-roh yang jahat. Jadi kalau misalnya kita ngelihat kucing hitam itu dianggap membawa kesialan. Tapi sebenarnya apakah ini benar? Ya namanya mitos ya, bisa percaya bisa enggak. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak percaya. Karena kalau misalnya percaya ya, itu kan sugesti ya. Namanya sugesti itu kalau misalnya kita membuat sugesti positif ke diri kita sendiri, pasti hal itu juga bakal jadi hal yang positif. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya lihat kucing hitam, ya positif. Karena malah aku nganggapnya itu keberuntungan. Karena kan kucing hitam yang benar-benar hitam semua tuh jarang ya. Nah karena jarang ini tuh malah dianggap keberuntungan, kayak sesuatu yang langka, dan itu aku anggap sebagai hal yang bikin aku merasa beruntung hari itu. Jadi sugesti positif akan menghasilkan hasil yang positif juga. Jadi buat teman-teman jangan sampai berpikiran negatif, apalagi kayak mikir-mikir hal yang enggak. Next kita langsung ke mitos yang keempat, antara percaya atau enggak ya. Jadi mitos yang keempat ini bahwa kucing itu bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak tampak atau makhluk-makhluk astral. Apakah teman-teman percaya tentang hal ini? Kalau aku pribadi sih, ya percaya sih. Karena kucing itu kan inderanya jauh lebih kuat daripada kita manusia ya. Dan mereka lebih sensitif terhadap hal-hal sekitar. Jadi untuk hal-hal yang kayak gitu mungkin kucing lebih peka. Ya, buat teman-teman gimana? Apakah teman-teman percaya? Next kita langsung ke mitos yang kelima. Mitos yang kelima ini itu menabrak kucing kita akan terkena karma. Ya mitos ya. Mitos ini kan dibuat oleh masyarakat untuk sebisa mungkin menghindari hal-hal yang buruk. Tentu aja ya kalau nabrak kucing terus naik motor atau naik mobil ditabrak kucingnya terus sampai sekarat atau bahkan kehilangan nyawa, terus kita tuh ninggalin gitu aja, ya pasti namanya hidup tuh ada sebab dan akibat ya. Nggak mungkin apa yang kita lakuin tuh nggak bakal ada akibatnya, termasuk ya kalau nabrak kucing ini. Kalau misalnya kita bertanggung jawab atas kucing yang kita tabrak itu, ya pastinya kita nggak bakal dapet sial gitu loh, karena kita bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya memang ditinggal gitu aja dan nggak diurusin, kemungkinan besar memang
akan terjadi hal yang buruk juga ke kita karena kita udah melakukan hal-hal yang buruk juga. Ya teman-teman bisa percaya dan enggak atau enggak, tapi lebih baik untuk kalau misalnya kita nabrak kucing ya sebisa mungkin sih jangan sampai. Tapi kalau misalnya lagi kena musibah, namanya kucing kan sering banget nyelonong sana sini, sebisa mungkin kita harus bertanggung jawab dengan kucing yang kita tabrak itu. Gak cuma berlaku untuk kucing, tapi untuk segala kegiatan atau hal-hal yang pernah kita lakuin, kita harus bertanggung jawab untuk itu sendiri. Next, kita langsung lanjut ke mitos yang keenam. Mitos yang keenam ini agak aneh ya. Aku tuh searching kan mitos-mitos ini di internet. Terus yang ini tuh mitosnya bahwa jenazah orang meninggal yang jika dilangkai oleh kucing hitam, kemudian orang itu akan hidup kembali. Nani? Ini mitos, aku nggak ngerti sih dasarnya dari mana, kenapa bisa jadi kayak gini, dan aku nggak pernah lihat ada kejadian kayak gini. Tapi buat teman-teman sendiri, apakah percaya dengan mitos ini, atau mungkin tetangganya, temen, ada yang pernah tahu atau denger tentang cerita ini, bisa komen di bawah. Tapi kalau aku sendiri ya, kok aku skeptis, nggak percaya akan hal ini. Karena orang yang udah meninggal, yang nggak bakal bisa hidup kembali, kita harus menerima kenyataan yang ada. Kita lanjut ke mitos yang terakhir. Mitos ke-7. Mitos ini nih sama, aku juga baru pertama kali denger dan baca bahwa ada tuh mitos kayak gini. Mitosnya bahwa jika kucing menjilat tangan akan ada hujan badai. Apakah teman-teman percaya? Kok aku nggak percaya ya, karena sebenarnya kucing jilatin tangan itu setiap hari nggak sih? Setiap hari buat ya bersihin dirinya sendiri, karena kucing kan hewan yang sangat bersih. Dia dan mereka itu tiap kali bersihin badannya, mau tangan, mau punggung, pasti dijilatin gitu. Jadi kalau mitos tentang kucing jilatin tangannya sendiri ini tuh aku juga nggak percaya. Gimana menurut teman-teman? Oh ya, ini ada satu bonus lagi mitos. Jadi mitosnya ini ada 8, mitos yang terakhir mitos bonus. Ini juga percaya nggak percaya. Kalau aku pribadi sih percaya ya sama mitos yang terakhir ini. Mitos yang terakhir ini itu adalah kucing rumah yang dipelihara di rumah itu bisa melindungi rumahnya, rumah pemiliknya maksudnya, dari ancaman-ancaman atau serangan-serangan yang berbahaya dari makhluk-makhluk yang jahat. Mungkin teman-teman pernah dengar sih mitos ini, karena ini juga sering banget dibahas sama orang-orang. Kalau teman-teman gimana, percaya nggak? Aku percaya karena sebenarnya di rumahku sendiri ini tuh, sebelum aku melihara kucing, rumahku tuh suasananya agak gimana ya, serem-serem gimana gitu kalau malam. Kayak kalau misalnya belum tidur sampai subuhan gitu tuh, rasanya tuh wah nggak enak banget, kayak ada yang ngeliatin, waspada tiap jam lah ya kalau udah malam atau subuh. Hawanya nggak enak, pasti teman-teman juga pernah ngalamin lah ya rasa-rasa kayak gitu, pasti paham. Tapi sejak aku melihara kucing, dan kucingku ini 6 ekor, hawa di rumah tuh jadi lebih enak, terus tuh aku lebih ngerasa berani dan nggak takut lagi. Ya ini percaya nggak percaya sih, tapi kalau aku pribadi percaya bahwa kucing itu tuh salah satu hewan yang bisa menjaga rumah kita dan diri kita dari bahaya-bahaya yang mungkin kita tuh juga nggak ngerti sebenarnya mereka tuh makhluk apa dan energi apa. Banyak yang bilang orang-orang di masyarakat bahwa kucing tuh punya energi sendiri yang membuat energi-energi negatif, hawa-hawa negatif di sekitar mereka tuh bisa dibersihkan atau dijauhkan. Makanya itu dari dulu sampai sekarang kucing sering dianggap hewan keturunan dewa, karena mereka sebenarnya dipercaya punya kekuatan sehebat itu. Wow. Nah buat teman-teman gimana? Apakah teman-teman juga percaya akan hal ini? Atau misalnya punya kejadian yang ya kurang lebih sama kayak kejadian sama aku? Tuh bisa share di bawah kalau mau. Dan ya itu semua akhir dari video ini. Aku cuma mau bahas ya hal-hal sedikit yang sering kita denger lah, mitos-mitos kayak gitu, karena menurut aku tuh kayak gini tuh menarik ya buat dibahas, apalagi tentang yang ya
mistis-mistis spiritual gitu sih, karena kebanyakan orang-orang sini kan masih percaya kayak gitu ya, dan aku sendiri juga masih percaya. Jadi ya segitu aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kalau misalnya suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi channel kalian, karena habis ini aku juga bakal update video lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video aku sampai sekarang. Semoga bisa support channel aku terus ke depan. Semoga channel aku bisa lebih baik, dan thank you. Bye bye.